80% perkembangan otak anak itu dibentuk dari usia 0 sampai 3 tahun. Iya, 80%. Bayangin, hampir 80% pondasi hidup mereka dimulai di usia 3 tahun pertama kehidupan mereka. Artinya apa? Kalau masa ini anak-anak kurang stimulasi yang tepat, kayak bergerak, kurang eksplorasi, kurang sentuhan, kurang pengalaman sensori, maka banyak kemampuan mereka yang akan ikut terhambat. Bukan karena anaknya terlambat atau nggak pinter, tapi memang karena otaknya kurang stimulasi gitu. Jadi perkembangannya kurang maksimal, kurang bahan bakar untuk dia berkembang. Untuk lebih sederhana, coba kita bayangin, otak anak itu kayak tanah subur yang siap ditanemin gitu. Kalau dirawat sejak awal dengan benar, disiram dengan pengalaman, disentuh dengan stimulasi, disinari dengan interaksi, dia bakalan tumbuh jadi ladang yang kuat, subur, dan produktif. Tapi kalau dibiarin aja, di usia yang sangat krusial itu dibiarin aja, dia akan menjadi seperti ladang kosong yang nggak keurus. Jangan heran kalau nanti pas usia anak setelah usia emas itu di atas 3 tahun, di usia 3 sampai 5 tahun itu mulai muncul tanda kayak anak gampang rewel, sensitif kalau disentuh, atau terlambat bicara, bahkan kurang fokus dan nggak percaya diri, yaitu dampaknya. Dan yang fatal, kebanyakan orang tua itu menganggap anak itu belajar saat mereka udah masuk PAUD atau TK. Padahal usia sebenarnya untuk anak membangun otak itu di usia 0 sampai 3 tahun. Dan periode ini cuma sekali. Makanya dari video ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana sih cara stimulasi anak sensorik dan motorik di usia 0 sampai 3 tahun. Hal ini bukan cuma penting tapi juga krusial. Dan ada beberapa tips yang akan gue bagi tentang bagaimana kita stimulasi sensorik dan motorik anak tanpa harus bayar mahal, tanpa harus ribet, tanpa harus beli barang yang lagi rame di sosmed. Kenapa usia 0 sampai 3 tahun itu adalah usia yang kritis buat anak? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget. Kenapa stimulasi sensorik dan motorik itu harus banget dilakukan di usia 0 sampai 3 tahun? Seperti yang tadi gue bilang, banyak orang tua yang menganggap perkembangan otak anak itu saat masuk PAUD atau TK. Padahal kenyataannya beda. Kenyataannya perkembangan otak anak itu dimulai jauh sebelum anak bisa ngomong, sebelum anak bisa berjalan, sebelum anak, bahkan sebelum anak bisa lari-larian. Secara ilmiah, di usia 0 sampai 3 tahun itu, otak anak-anak berkembang udah kayak turbo. Saking cepetnya udah kayak turbo, serius. Di dalam kepala mereka itu ada miliaran sel saraf yang saling nyambung gitu. Jadi bikin jaringan baru di kali dia ngelihat sesuatu, setiap kali dia menyentuh sesuatu, setiap kali dia bergerak atau mendengar hal-hal baru, ada koneksi yang tercipta kayak semacam dibikin sambungan baru gitu. Misalkan dia ngelihat sesuatu segala macam gitu. Nah, istilah kerennya itu golden age atau masa emas. Dan di masa itu otak anak itu benar-benar super elastis, super mudah banget gitu buat dibentuk. Dan karena itu stimulasi yang mereka dapat di usia-usia segitu jadi fondasi untuk mereka di masa depan. Terus muncul kan di kepala lu tuh, gimana sih kalau anak-anak itu nggak distimulasi secara maksimal gitu, nggak secara, karena banyak orang tua yang baru sadar, jadi anak gua begini tuh penyebabnya ini. Oh, jadi anak gua begini itu penyebabnya itu. Karena ketika anak kurang dapat stimulasi sensorik, motorik di usia 0 sampai 3 tahun, efeknya tuh nggak langsung kelihatan di hari itu juga. Nggak kayak lu jatuh terus luka ada darahnya, nggak kayak gitu. Perkembangan itu sifatnya halus gitu, pelan. Tapi dampaknya bisa ke bawah sampai anak ini besar gitu. Misalkan contohnya banyak anak yang jadi kayak gampang rewel karena tubuhnya itu belum terbiasa sama sensasi baru atau hal-hal baru. Atau kaget kalau disentuh. Karena sistem sensorinya belum matang. Kayak takut kotor,
takut rumput, takut pasir, takut tekstur, atau sebaliknya, terlalu sensory shaking gitu. Jadi nggak bisa diem karena butuh rangsangan yang lebih tinggi. Padahal itu dampak dari kurangnya stimulasi sensorik dan motorik. Lalu kalau kita lihat dari sisi motorik, kalau anak jarang dikasih stimulasi, dampaknya itu ada koordinasi yang lemah, keseimbangannya kurang, atau terlambat jalan. Bukan karena anaknya lambat, tapi karena ototnya, sistem sarafnya itu kurang dilatih untuk mengenali tubuhnya sendiri. Dan hal yang paling sering bikin orang tua bingung itu kurang stimulasi di tahun pertama itu bisa muncul efeknya di tahun ketiga. Misalnya, anak yang dulu jarang tummy time atau merangkak nanti bisa kesulitan fokus saat di sekolah. Kenapa? Karena otak bagian yang mengatur gerak dan keseimbangan itu berhubungan langsung dengan area yang mengatur konsentrasi. Ada juga anak yang telat bicara, bukan karena anak yang nggak pinter, tapi karena dia kurang mendapat pengalaman visual, pendengaran, dan interaksi yang nyata. Kalau dari kecil sering terpancing suara, sering menatap wajah orang, sering diajak ngobrol, otaknya otomatis membuat koneksi bahasa yang lebih cepat. Ada juga yang masalah emosi. Anak yang kurang stimulasi sensori biasanya lebih mudah tantrum, bukan karena manja, tapi karena sistem saraf belum siap untuk mengatur emosi saat menghadapi hal baru gitu. Akhirnya meledak dan tantrum. Dan yang paling penting untuk diingat, nggak ada anak yang salah. Yang ada hanya kebutuhan yang belum terpenuhi. Kadang orang tua sudah merasa memberi cukup stimulasi, tapi ternyata aktivitasnya tidak sesuai usia atau tidak konsisten. Dan kabar baiknya, semua hal ini bisa diperbaikin. Otak anak itu masih fleksibel, masih bisa diperbaikin. Selama masih kecil, koneksi-koneksi itu bisa terbentuk kapan aja. Yang penting kita tahu apa yang perlu dilakukan dan kita mulai sekarang, bukan nanti. Bagian 4 itu manfaat besar dari stimulasi sensorik dan motorik. Ini bagian yang harusnya paling bikin lu semangat untuk ngedengerin ya. Cuman ini agak panjang, yaitu manfaatnya apa sih dari stimulasi sensorik dan motorik yang tepat. Dan lu harus percaya manfaatnya itu bukan cuma satu atau dua. Itu kayak efek domino. Satu stimulasi kecil bisa dampak ke banyak kemampuan anak sekaligus. Manfaat pertama, sensori. Itu berkaitan dengan persepsi, emosi, dan belajar. Ketika anak terbiasa melihat warna, mengikuti suara, memainkan tekstur, otaknya belajar untuk menyaring mana informasi yang penting dan mana yang enggak. Inilah yang membangun kemampuan fokus dan nantinya kepake saat mereka belajar membaca, mendengar instruksi, atau menyelesaikan tugas sekolah. Terus bikin anak juga lebih emosinya stabil. Hal itu penting banget karena banyak riset mengatakan orang-orang yang sukses itu orang-orang yang EQ-nya itu lebih bagus. Stimulasi sensori yang tepat itu bikin saraf anak itu matang. Dan anak yang punya saraf yang matang biasanya kayak lebih gampang tenang dan gak gampang tantrum dan lebih mudah dan berani untuk menghadapi hal baru. Sedangkan anak yang stimulasinya kurang bagus itu kayaknya mudah kaget, mudah terganggu, atau overwhelmed sama lingkungan. Lebih cepat berkembang secara kognitif. Banyak orang yang nggak sadar kalau kemampuan anak mengenali bentuk, pola, warna, itu semua dasarnya dari sensori yang kuat itu bikin anak lebih cepat menangkap informasi yang baru. Selanjutnya, kesiapan anak untuk berinteraksi sosial. Anak yang sensorinya baik atau tepat, mampu membaca ekspresi, memahami suara orang, dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi itu semua sangat penting. Bagian kedua, manfaat motorik itu berkaitan dengan gerak, kemandirian, dan performa fisik. Pertama, tubuh lebih kuat dan seimbang. Gerakan sederhana seperti tummy time, merangkak, naik turun sofa kecil, atau sekedar berdiri sambil pegang meja itu ngebangun kekuatan otot inti, leher, dan koordinasi otot yang kuat. Anak lebih percaya diri untuk mencoba hal baru. Selanjutnya, koordinasi mata tangan semakin matang. Ini bukan cuma sekedar kayak main bola, tapi
kayak ada makan sendiri, menyusun balok, ngegambar, dan nanti menulis di sekolah. Tanpa koordinasi mata dan tangan yang baik, anak susah ngontrol pensil, susah ngebentuk huruf. Nah, motorik ini juga hal yang penting untuk mempersiapkan kemampuan akademik si anak. Hal ini sering disepelein. Sebelum anak bisa menulis, otaknya harus paham dulu cara menggerakkan tangan dan menekan kontrol dalam menulis, menyesuaikan kekuatan ototnya itu untuk kontrol tekanan dalam tulisan dan gerakannya. Semua itu asalnya dari latihan motorik sejak kecil. Lanjut, anak-anak lebih mandiri. Stimulasi motorik ngebuat anak berani eksplorasi, berani ngeraih sesuatu, berani melangkah, berani mencoba. Rasa percaya diri dibentuk dari pengalaman. Ada juga beberapa manfaat dari stimulasi motorik dan sensorik ini yang orang jarang sadari. Kayak memperkuat bonding sama orang tua. Karena sebagian besar stimulasi ini kan berkaitan dengan interaksi ya, kayak ngajak main, bercanda gitu, ngegendong, atau ini bikin anak ngerasa aman dan merasa dicintai gitu, nggak kayak lu, jomblo. Nah, kapan-kapan kita bahas nih tentang pentingnya perasaan dicintai itu. Khusus satu episode. Oke, selanjutnya membuat anak itu mengurangi ketergantungan anak dengan gadget. Ini penting ya, karena zaman sekarang tuh anak udah sangat tergantung dengan gadget gitu. Anak yang punya banyak pengalaman sensori dan motorik itu biasanya nggak mudah bosan. Mereka lebih tertarik eksplorasi dunia nyata daripada layar. Setiap anak itu sebenarnya sudah terakhir dengan curiosity yang alami gitu, rasa ingin tahu yang alami gitu. Stimulasi yang tepat bikin rasa ingin tahu itu terus hidup dan berkembang. Jadi kesimpulan dari manfaat stimulasi sensorik dan motorik yang tepat itu bukan cuma soal anak bisa duduk, merangkak, atau jalan lebih cepat. Ini tentang membangun fondasi otak, emosi, sosial, fisik yang kuat. Fondasi yang akan mereka pakai seumur hidup. Bagian kelima, aktivitas sederhana apa sih yang bisa untuk stimulasi sensorik dan motorik anak sesuai usia? Nah, ini bagian yang mungkin udah lu tunggu-tunggu untuk tahu. Itu apa aja sih stimulasi sensori dan motorik yang pas untuk anak usia 0 sampai 3 tahun? Dan yang paling penting, semua yang disebutkan itu nggak butuh alat yang mahal. Bisa dilakukan di rumah dan mudah diintegrasikan kepada aktivitas harian. Oke, kita mulai dari anak usia 0 sampai 6 bulan. Di fase ini, di mana anak mulai belajar mengenali tubuhnya dan dunia sekitar, fokusnya adalah sensori dasar dan kekuatan otot inti. Hal yang bisa kalian lakuin itu kayak tummy time, dan itu wajib, beneran wajib. Cukup baringkan bayi ke dalam posisi tengkurap sekitar 1 menit, untuk awal terus lama-lama 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit, dan beberapa kali sehari itu bisa ngasih manfaat kayak memperkuat leher dan punggung, bikin bayi lebih siap untuk tengkurap, merangkak, hingga duduk. Tanpa tummy time banyak milestone lain yang ikut mundur. Terus yang kedua, untuk anak usia 0 sampai 6 bulan itu kasih tekstur. Biarin bayi nyentuh benda lembut, kasar, hangat, dingin, dan membantu sistem sensori taktil berkembang gitu. Bantu sistem sensori taktilnya untuk berkembang. Ketiga, stimulasi visual dan auditori. Tatap wajah bayi, terus ngikutin mainan bergerak pelan, dengar suara lembut dari kiri kanan. Ini melatih koordinasi mata dan fokus awal, kayak ngajak bercanda bayi tapi secara slow. Terus ajarin bayi untuk ngegenggam yang keempat. Berikan mainan-mainan yang lembut atau benda yang lembut supaya bayi genggam gitu. Ini dasar motorik halus si anak. Nanti kepake untuk nyubit dan megang sendok sampai nulis. Next, usia 6 sampai 12 bulan. Ini fase eksplorasi besar. Anak mulai bisa duduk, ngerangkak, berdiri, bahkan crouching, merangkak. Bukan cuma gerak, melatih keseimbangan, melatih koordinasi kanan dan kiri, integrasi otak kanan dan kiri. Itu super penting banget ya kalau untuk fokus dan belajar baca nanti. Terus main air, anak di baskom,
main air ciprat-ciprat gitu yang kedua. Terus yang ketiga itu finger food, kasih anak cemilan lembut yang anak kenal sensor oral gitu, sensor di mulutnya mereka, persiapan bicara dengan otot mulut yang lebih terlatih. Yang selanjutnya untuk anak usia ini main kayak cilukba atau peekaboo kalau bahasa Inggrisnya, itu penting. Itu kelihatan sederhana sih, tapi justru penting. Itu kayak ngebantu anak untuk pemahaman objek, terus untuk memorinya, terus kemampuan sosialnya juga dari situ. Selanjutnya usia 1 sampai 2 tahun. Harapannya di usia ini fase motorik kasar dan sensori mulai berkolaborasi secara kompleks. Satu, lu bisa ngajak anak main balok, melatih koordinasi dan ketelitian anak atau tentang problem solving si anak. Kedua, ngajak anak jalan di permukaan yang berbeda, maksudnya di rumput, di aspal ya. Tapi kalau aspal jangan siang, anak lu meleleh, kakinya melepuh. Itu di karpet ya, beda-beda lah tekstur kakinya yang berbeda. Itu untuk melatih keseimbangan mereka gitu. Terus yang ketiga, main kayak yang 17-an itu loh, mindahin benda tapi pakai sendok dari tempat satu ke tempat yang lain. Terus kasih anak pulpen untuk dia bisa nyoret secara bebas. Itu fungsinya untuk anak ngontrol gerakan tangan mereka. Nanti jadi dasar buat bisa nulis. Nah, ini fase yang di usia 2 sampai 3 tahun ini, fase kemampuan motorik dan sensorik anak itu lebih lu bisa explore bebas kayak lari, lompat, terus nendang bola, terus sensori mainan kayak pasir, kacang hijau atau air berwarna. Biarkan anak menciduk begitu, kayak menuang, sangat membantu regulasi emosi dan fokus si anak. Terus udah mulai dikasih benda-benda yang nyocokin bentuk, kayak puzzle sederhana, shape starter, atau melatih persepsi visual problem solving. Anak juga udah mulai bisa dikasih gambar yang lebih terarah, kayak yang sederhana aja kayak lingkaran atau garis lurus atau titik-titik. Itu bakal jadi pondasi anak untuk bisa menulis nanti pas sekolah. Kunci yang paling penting di dalam stimulasi sensorik dan motorik ini itu bukan seberapa banyak aktivitasnya, tapi seberapa sering dan seberapa natural itu dilakukan gitu. Lu lakukan sealami mungkin, nggak usah anak dipaksa, nggak perlu anak kelihatan keren, nggak perlu anak lu dibandingin sama orang. Kayak hal yang paling sederhana itu yang paling efektif. Bagian 6 adalah kesalahan umum yang sering orang tua lakukan tanpa mereka sadari gitu. Nah, ini setelah bahasan penting tentang stimulasi dan contoh-contohnya, kita bisa masuk ke bagian yang ini, karena ini juga bagian yang cukup penting. Ada beberapa hal yang sering salah paham orang tua, misalkan kayak terlalu sering ngegendong atau nempatin anak di kursi peralatan bayi. Banyak orang tua yang sayang banget sama anaknya sampai akhirnya lebih banyak duduk daripada bergerak. Misalnya keseharian di stroller, di kursi makan, di bouncer, yaitu ayunan otomatis. Akhirnya waktu untuk tummy time, merangkak, dan eksplorasi itu jadi kurang banget. Padahal gerak tubuh itu bensin untuk ngembangin motorik kasar dan koordinasi si anak. Terus lingkungan yang terlalu steril. Lingkungan yang terlalu steril juga kadang nggak terlalu bagus buat anak, karena ada beberapa orang tua yang anaknya takut kotor gitu, walaupun sedikit aja kotor. Takut anaknya jatuh. Akhirnya semua barang disembunyiin, lantai dilap terus-terus, dan anak cuma boleh main di satu spot kecil yang udah disiapin. Masalahnya, anak butuh sensasi gitu, kayak tekstur, permukaan yang berbeda, ada benda dengan bentuk yang unik. Tanpa itu, mereka juga jadi kurang pengalaman sensori. Dan yang paling penting, aman, bukan selalu bersih, sempurna. Gitu. Ketiga itu, memberi anak mainan yang salah kaprah. Sering orang tua tuh supaya kelihatan wow itu ngasih anak mainan yang fancy gitu, kayak banyak lampu, teknologinya tinggi. Padahal mainan seperti itu justru bikin anak pasif, nggak banyak eksplor, karena mainan yang kerja bukan si anaknya gitu loh. Mainan sederhana aja kayak balok, kain, sendok, mangkok, terus justru bikin anak lebih aktif secara stimulan. Banyak orang tua yang pengen anaknya itu pinternya cepet gitu dan loncat-loncat step.
Ada yang orang tua pengen anaknya bisa duduk cepet, cepet jalan, cepet ngomong. Padahal di setiap tahap itu ada gunanya. Kalau anak dilewati tahap merangkak misalnya, itu bisa ngeganggu koordinasi mata dan tangan, keseimbangan sampai kemampuan fokus si anak. Perkembangan itu kayak bangun rumah, nggak bisa pasang atap kalau pondasinya belum jadi. Yang sering dilakukan kesalahan juga kayak orang tua. Yang kelima nih, kayak orang tua kurang interaksi langsung. Ini sering banget nih. Kejadian anak dikasih mainan tapi orang tuanya sibuk. Akhirnya anak main sendiri tanpa bimbingan. Padahal interaksi sosial, senyuman, tatapan, suara orang tua itu salah satu stimulasi sensori yang paling kuat. Sebenarnya kesalahan-kesalahan kayak gini tuh wajar banget. Dan hampir semua orang tua itu pernah ngelakuin gitu. Yang penting tuh adalah kita selalu nyoba untuk lebih baik. Jadi bisa ngebantu anak itu untuk lebih optimal perkembangannya. Stimulasi bukan tentang jadi orang tua yang sempurna, tapi tentang kasih kesempatan anak buat berkembang. Ada beberapa indikator yang bisa lo lihat untuk apakah stimulasi anak ini pas dan cukup atau enggak. Pertama, anak tuh kelihatan penasaran. Kalau anak sering gerak, suka ngulang-ngulang aktivitas atau penasaran sama benda baru, itu tandanya bagus. Si anak itu otaknya lagi sibuk ngebangun koneksi. Kedua, ada perkembangan bertahap walaupun pelan. Nggak harus selalu cepat, yang penting konsisten, ada perubahan kecil kayak tengkurap, terus ke merayap, dari ngegapai gitu ke megang, atau terus dari megang ke mindahin. Yang penting ada kelihatan udah ada step, dan lo harus sabar, nggak perlu cepat. Terus anak berani nyoba, anak cukup stimulasi biasanya dia lebih percaya diri buat nge-explore. Mereka mau coba sendiri, coba ngeraih benda baru, coba jalan walaupun masih goyang. Anak bisa fokus sesuai usianya, misalnya bisa memperhatikan benda selama beberapa detik hingga menit, tergantung usia. Fokus adalah tanda sensori yang bekerja. Intinya kalau anak punya ruang buat gerak, buat ngerasain dan buat explore, biasanya stimulasi mereka tuh udah berjalan dengan baik. Nah, ini pesan terakhir buat teman-teman atau orang tua yang nonton ini. Di usia 0 sampai 3 tahun itu anak lagi bangun fondasi terbesar dalam hidupnya. 80% otaknya terbentuk di masa itu, di masa usia 0 sampai 3 tahun. Apapun yang mereka rasakan, kayak ngelihat, sentuh, dengar, atau lakukan, semuanya ikut ngebentuk mereka jadi versi terbaiknya nanti. Dan kabar baiknya, orang tua itu nggak butuh alat yang mahal, nggak butuh metode yang ribet. Yang dibutuhkan cuma waktu, sama interaksi dan kesempatan buat anak berkembang dan eksplor di dunia kecilnya itu. Setiap pijetan lembut, permainan sederhana, setiap ajakan ngobrol, bahkan setiap usaha buat perangkak dan jatuh bangun, itu semuanya berharga banget buat mereka. Jadi buat para orang tua yang kadang ngerasa takut salah atau belum cukup baik, tenang. Yang penting adalah hadir, peka, dan mau belajar bareng sama anak. Karena dari stimulasi kecil sehari-hari, masa depan anak pelan-pelan kebentuk. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa untuk mendukung gua. Kita bakal bahas hal-hal tentang banyak hal, terutama psikologi dan perkembangan anak yang bakalan impactful. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Abim. Ciao.